Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan nomor BP 191152-2012. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UTS riset operasional. Nah, mari kita lanjutkan. Soalnya ialah sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiganya ialah 300 juta, 500 juta, dan 400 juta rupiah per unitnya. Nah, untuk keperluannya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Itu keperluannya ada bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Nah, kapasitas yang tersedia untuk bahan baku ialah 15.000 per satuan, tenaga kerjanya 20.000 per satuan, dan lainnya 26.500 per satuannya. Nah, bagaimana formulasi dan solusinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Hal yang pertama kali kita lakukan jika model soalnya seperti ini ialah kita buat permodelan soalnya dengan fungsi. Nah, seperti ini. Kita buat fungsinya, yaitu fungsi tujuannya ialah z max sama dengan 300x pangkat 1 ditambah 500x pangkat 2 dan 400x pangkat 3. Nah, variabel untuk x1 itu untuk Maleo, yang x2 itu untuk Kasuari, dan yang ketiga itu untuk part kita. Nah, fungsi batasannya dapat kita ambil pula dari tabel yang ada tadi, seperti fungsi ini yang ditampilkan dari PPT ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengubah fungsi tujuannya menjadi ke ruas kiri seluruhnya. Nah, jika kita tengok di sini nilainya ialah 300x pangkat 1 ditambah 500x pangkat 2 ditambah 400x pangkat 3. Nah, jika kita pindahkan ke ruas kiri, maka ketiga nilai tersebut menjadi negatif. Nah, pada fungsi batasannya pula, yang awalnya ialah kecil sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan menambahkan satu variabel di tiap fungsi batasan. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah tabel, seperti tabel yang ditampilkan sekarang. Selanjutnya kita mencari kolom kuncinya, ialah nilai pada baris Z yang negatifnya terbesar. Nah, jika kita tengok, negatif yang paling besar di barisan Z ialah 500. Nah, selanjutnya kita cari indeksnya dengan cara membagi nilai kolom dengan kolom kunci, yaitu kita bagi nilai kolom kunci ini dengan kolom yang sudah ditentukan pertama. Selanjutnya kolom kuncinya itu, baris kuncinya ialah baris indeks yang positif terkecil. Nah, jika kita tengok di sini, nilai terkecil ialah 750. Dan itu terdapat pada baris kedua, yaitu baris X4. Nah, langkah ketiga ialah kita mengubah nilai baris tersebut dengan cara baris lama dibagi dengan nilai potong dari kolom kunci dan baris kunci. Dan jika kita lihat hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Dan nama baris pun berganti dari X4 menjadi X2. Nah, selanjutnya kita mengganti baris-baris yang lainnya, seperti baris Z ialah yang awalnya ini 300, 500, 400 dikurang dengan baris baru yang dikalikan dengan kolom kunci yang ada di baris Z. Nah, jika kita tengok seperti ini, nilai yang baris baru ini, baris X2 tadi dikali dengan min 500, maka hasilnya seperti ini. Di baris X5 kita ambil nilai baris yang lama, kita kurangi dengan baris yang baru pertama tadi kita cari, dikali 15, maka hasilnya seperti ini. Dan baris 6 begitu juga, baris yang lama dikurang dengan baris yang baru yang dijadikan sebagai patokan, dikali dengan kolom kunci yang sebaris dengan X6. Nah, hasil-hasil yang baru ini kita masukkan ke dalam kolom yang baru seperti ini. Nah,
nilai dari hasil yang baru tadi itu kita masukkan ke dalam ini, sehingga tidak ada lagi baris-baris yang lama. Nah, jika kita perhatikan, pada baris Z2 masih terdapat nilai yang negatif, yaitu min 50 dan min 25. Nah, syaratnya supaya nilainya itu bisa diambil ialah kita jadikan semua nilai pada baris Z itu menjadi positif. Nah, jika seandainya masih ada nilai negatif seperti contoh soal ini, maka kita ulangi langkahnya dari langkah kedua sampai langkah yang tadi, yaitu pembuatan baris baru di setiap baris. Nah, jika kita mengulangi dari awal, tentu kita harus mencari kolom kuncinya terlebih dahulu. Nah, kolom kuncinya ialah nilai pada baris Z yang negatif terbesar. Jika kita tengok pada baris Z yang negatifnya paling besar ialah min 50. Selanjutnya, kita cari pula indeksnya. Nilai yang paling rendah ialah 700. Maka indeksnya dapat di baris ketiga. Nah, selanjutnya kita mencari baris baru untuk baris kunci dengan cara membagi nilai yang ada di baris lama dengan nilai potong yang 12,5. Nah, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, berikut merupakan baris baru pada baris yang baru pada baris kunci, dan nama barisnya itu kita ganti dari X5 menjadi X1. Nah, selanjutnya kita ubah pula baris-baris yang belum digantikan seperti baris Z dengan cara mengurangi baris yang lama, baris yang belum diubah dikurangi dengan baris yang baru dikali dengan kolom kunci, maka dapat hasilnya ini. Dan baris kedua begitu juga, dan baris ke-6 pun juga seperti itu. Baris lama dikurang baris yang baru. Yang pertama tadi kita cari dari baris kunci yang baru, yang dikalikan dengan kolom kunci yang sebaris dengan yang dicari. Nah, maka kita dapatkanlah hasilnya seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, nilai pada Z tidak ada yang negatif, maka sudah bisa kita mengambil kesimpulan dari nilai-nilai yang ada dalam kolom ini. Nah, jadi pada baris Z tidak ada negatif, dengan hasilnya ialah Sedan Mako ialah dengan bernilai 700 unit yang ada terdapat pada NK. Sedan Kasuari terdapat 400 unit, dan sedan par kita yang variabel X3 itu 0 unit, karena pada baris yang sebelah sini tidak ada X3. Nah, hasil nilai maksimalnya ialah 300x pangkat 1 ditambah 500x pangkat 2 ditambah 400x pangkat 3. Nah, kita masukkan nilai pada variabel-variabel tersebut dengan nilai yang sudah kita dapat tadi, seperti nilai Mako yang 700 dan Sedan Kasuari 400. Jika kita hasilkan, maka nilainya ialah 410.000. Nah, inilah nilai hasil maksimal jika kita memproduksi sedan Mako dengan 700 unit dan sedan Kasuari dengan 400 unit. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan yang lainnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.